Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mengambil saat teduh pada pagi hari ini. Saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama kita mengingat kembali visi dan misi GKT Banyuwangi. Rumah Tuhan adalah rumah kita menjemaatkan keluarga dan mengkeluargakan jemaat. Jadikan GKT Banyuwangi menjadi rumah rohani, tempat kita saling menguatkan dan menumbuhkan. Biarlah visi misi ini tidak hanya sekedar kita ingat, sekedar kita baca, namun visi misi ini boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, secara khusus bergereja. Saudara sekalian, renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yehezkiel pasal 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Yehezkiel pasal 32 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-32. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya bacakan satu kali lagi. Firaun mati terbunuh oleh pedang dengan seluruh tentaranya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara sekalian, pasal 32 yang sama-sama kita baca dalam kitab Yehezkiel, secara khusus ayat 32, berbicara mengenai hukuman Tuhan atas Mesir dan Firaun. Karena kalau kita coba melihat ke belakang, saudara, pada zaman itu Mesir adalah bangsa yang besar. Mesir adalah bangsa yang kuat. Mesir adalah bangsa yang adidaya, sangat ditakuti. Bahkan Firaun merasa dirinya hebat. Dia merasa dirinya tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Tapi kita melihat, saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini melihatkan kepada kita sebuah fakta, bahwa Tuhan menunjukkan sebesar apapun kekuatan manusia, semuanya tetap berada di bawah kedaulatan Allah. Semuanya tetap berada dalam kendali daripada Allah itu sendiri. Dan kita melihat, saudara sekalian, bagaimana Firaun yang sombong, yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya hebat, pada akhirnya juga mati. Mereka pernah berjaya, pernah ditakuti, pernah merasa tidak terkalahkan, tapi akhirnya semuanya jatuh. Saudara sekalian, hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kemegahan apapun itu, kekuasaan, kekuatan, jabatan, materi, bahkan kebanggaan, popularitas, itu sifatnya sementara. Kadang kalau boleh jujur, saudara sekalian, kita terjebak dengan kesombongan yang seperti demikian. Kita merasa kita bisa jaya, kita bisa hebat, kita merasa kita tidak lemah, bahkan kita merasa kita itu kuat, bisa menghadapi apapun juga. Kita merasa diri kita itu superior, kita merasa diri kita itu memiliki segala-galanya. Tapi pada bagian ini kita kembali diingatkan, janganlah kita hidup dalam kesombongan. Karena semua yang kita miliki, yang kita bisa lakukan, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Nafas hidup kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, bahkan keluarga kita, semuanya itu berasal dari Tuhan. Bahkan saudara sekalian, kalau kita masih bisa mendengarkan saat teduh pada pagi hari ini, itu juga adalah dari Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita boleh mendengarkan firman-Nya. Karena itu, saudara sekalian, mari sama-sama pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, jangan lagi kita meninggikan diri kita, jangan lagi kita menganggap diri kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang hidup dalam kesombongan. Dan yang kedua, saudara sekalian, mari sama-sama kita hidup takut akan Tuhan. Dunia bisa semakin jahat, orang-orang di luar bisa semakin lama semakin jahat. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, hidup kita harusnya berbeda. Bukan lagi hidup yang sama dengan dunia yang jahat, namun hidup kita diwarnai dengan takut akan Tuhan. Dan tidak lagi hidup kita diletakkan kepada dunia, namun kepada Tuhan saja. Mari saudara, biar pada pagi hari ini sama-sama kita menjadi orang-orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh menyadari bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan semuanya dari Tuhan. Dan milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami kembali diingatkan bagaimana firman-Mu membawa kami melihat kembali pada masa lampau, bagaimana Firaun dengan segala kesombongan dan kejayaannya lenyap di hadapan-Mu. Demikian juga ajarlah kami ya Tuhan, untuk kami tidak meletakkan segala yang kami miliki, apapun itu, termasuk uang, termasuk jabatan, keluarga dan lain sebagainya, yang merasa kami tidak perlu Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami hidup dalam kesombongan. Ajarlah kami Tuhan, untuk kami hidup dalam takut akan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.